Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rizky Farhanisa dengan MPM 5782110. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Internet of Things, ya, yaitu instruksi pembuatan tugas prototype. Nah, jadi di sini saya akan membuat prototype, yaitu tentang alat pendeteksi kesempurnaan wudhu, ya kan. Nah, untuk pertama di sini saya akan membuat sebuah flowchart-nya, yaitu yang ada sensor, controller, connectivity hingga aktuator. Nah, jadi kita akan menggunakan Mermaid AI, ya. Nah, di sini ada untuk ininya. Nah, untuk eh, paste Mermaid code ini kita bakal pakai GPT, ya. Nah, kita gunakan promnya seperti ini saya. Buatkan prom, ya kan. Mermaid AI untuk membuat sebuah flowchart alat mendeteksi kesempurnaan. Jadi di alat itu pertama sensor alatnya itu akan mendeteksi ya, akan mendeteksi wudhu para jamaah gitu. Ketika kita nanti kan alatnya itu ada sensor. Nah, sensornya itu untuk mendeteksi jamaah ketika wudhu. Nah, seperti itu. Wudhu jamaah. Lalu yang kedua itu ada nah, ketika kita sudah di sensor jamaahnya, nah itu hasil sensornya akan disimpan pada microcontroller nantinya. Hasil sensor akan disimpan ke microcontroller. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ya, ketika sudah disimpan di microcontroller, ya, lalu akan ada aktuator. Nah, aktuatornya itu akan ada mengeluarkan suara ketika kita sudah sempurna, dia akan mengeluarkan suara sudah sempurna gitu. Atau kalau belum sempurna, dia akan mengeluarkan wudhu belum sempurna gitu. Jadi ada aktuator suaranya gitu. Akan ada aktuator suara yang keluar, yaitu wudhu. Nah, ini ketika wudhu sudah terdeteksi sempurna, ya. Terus atau wudhu belum sempurna. Oke. Nah, setelah itu, ya, itu lalu ada alat selanjutnya, ya, yaitu ada alat indikator. Ketika kita di pintu masjid akan ada alat indikator alat indikatornya gitu, atau untuk memverifikasi ketika kita sudah selesai wudhunya gitu. Nah, jadi rancangan alatnya seperti ini. Setelah itu akan ada alat indikatornya di pintu masjid, ya, yang ketika jamaah menekan tombolnya akan
memverifikasi kesempurnaan wudhunya ya. Jadi dia akan memverifikasi ketika jamaah menekan tombol itu akan memverifikasi kesempurnaan wudhunya. Nah, yaitu itu dari hasil yang ada pada microcontroller. Nah, jadi dia akan meminta data pada microcontroller. Nah, lalu akan ada akuator juga, lampu akuator LED merah dan hijau ya. Oke, kita coba ya. Nah, oke, tunggu bentar. Nah, ini langsung saja kita salin, lalu kita ke diagram, lalu kita paste di sini ya. Nah, ini sudah memulai dia diagramnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, jamaah melakukan wudhu, setelah itu sensor akan mendeteksi wajah, tangan, kepala, dan kakinya. Lalu simpan data ke microcontroller, akan itu. Nah, lalu akan di ini dia wudhunya sudah sempurna apa belum. Nah, ketika sudah sempurna ya, dia akan mengeluarkan status sempurna, wudhu telah sempurna. Lalu kalau belum, dia akan menyimpan wudhu belum sempurna. Nah, lalu ini sudah disimpan ke microcontroller ya. Nah, setelah itu jamaah menuju pintu masjid, lalu menekan tombol verifikasi, lalu microcontroller ini membaca status. Nah, yang membaca status dari sini yaitu sudah sempurna atau belum ya. Nah, lalu ini akan ada akuator LED-nya juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu sudah akan kita membuat rancangan flowchart-nya, lalu kita akan sudah saya jelaskan juga tadi, lalu membuat prototipe menggunakan Wakui ya di sini. Nah, di sini kita menggunakan ini ESP32. Kita cari yang kosong saja. Nah, lalu kita akan membuat rancangan alatnya ya. Nah, jadi akan kita buat yang sederhana dulu. Jadi ada akan ada 5 tombol ya. Ini 1, 2, 3, 4, nah 5 ya. Tombol ini untuk apa? Untuk memverifikasi ya. Memverifikasi yaitu ada verifikasi wajah, ada verifikasi tangan, kaki, dan lain sebagainya. Lalu dia akan ada push button lagi untuk di pintu verifikasinya. Nah, setelah itu ada LED juga ya, LED merah, satu lagi LED hijau ya. Nah, LED hijau. Setelah itu, setelah itu akan ada resistor. Nah, resistor ini untuk apa? Untuk menyambungkan lampunya ya. Nah, akan ada resistor. Setelah itu ada buzzer untuk mengeluarkan output suaranya tadi. Nah, ini buzzernya. Ini
ada 2 resistor ya. Nah, 2 resistor seperti ini. Nah, kita akan coba menyambungkannya ya. Ini akan ada di G13 ya. Kita coba lagi seperti ini. Oke, menyambung, terus kita sambungkan ke GND ya. Oh salah, sorry. Nah, seperti ini. Lalu ini yang alat di 12 itu di sini ya. Oke, lalu ini di sini ya. Itu 14 ya. Oke, kita sambungin lagi GND-nya. Bentar. Oke, setelah itu kita sambungkan lagi yang play button, push button yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sambungin lagi GND-nya ya kan. Nah, oke. Setelah itu ke push button yang terakhir. Nah, sambungin lagi GND-nya. Nah, setelah semuanya play button sudah ini ya, lalu kita akan menyambungkannya. Kita akan menyambungkan buzzernya ini atau suaranya nanti di ESP25 ya. Sambungkan, sambungkan. Nah, lalu kita sambungkan GND juga. Oke, sudah nyambung. Nah, setelah itu akan ada uh, resistor apa namanya ini, play button, push button untuk memverifikasi di pintunya nanti ya. Tuh kita masuk ESP33. Satu, ini ada GND-nya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita akan menyambungkan resistor ini ya. Resistor ini
ke lampu LED hijau. Nah, kita akan menghubungkan ke resistor hijau terlebih dahulu, ya. Nah, kalau yang hijau itu kita pakai yang 18 ya. Nah, pakai ESP 18. Nah, kita sambungkan ke resistor agar apa? Agar nanti bisa nyala lampu LED-nya. Nah, oke. Lalu jangan lupa GND-nya ya. Nah, lalu untuk yang merahnya kita menggunakan SP19. Nah, kita pasang GND-nya. Nah, untuk semuanya sudah tersambung ya. Nah, untuk ininya, sketch inonya itu sudah saya buat untuk sebelumnya. Jadi tinggal kita salin. Nah, akan kita coba di sini ya, apakah sudah berhasil. Ini kita akan tes apakah eh, alatnya berfungsi dengan benar. Nah, jadi ini kita pencet. Nah, wajah terdeteksi ya, kita bisa lihat di sini. Tuh, wajah terdeteksi. Ini untuk sensor wajahnya. Nah, lalu ini sensor tangannya sudah terdeteksi. Lalu kepala, lalu ada kaki kanan dan di sini ada kaki kiri. Nah, ketika suara tersebut sudah keluar ya, berarti wudhu sudah sempurna. Nah, di sini akan terverifikasi. Nah, dia LED hijau sudah menyala, berarti wudhu artinya sudah sempurna. Nah, coba ketika kita pencet ini, kita running ulang ya. Kita pencet ini, lalu kita pencet push buttonnya. Nah, dia akan merah. Kenapa? Karena dia belum sempurna. Lalu kita tambahkan ini. Nah, ketika dia sudah keluar suara, kita push, baru mesinnya sudah hijau ya. Oke. Setelah itu, di tugas selanjutnya, buatlah dashboard yang menampilkan fitur dan data dari perangkat IoT yang sudah dibuat. Oke. Nah, jadi kita akan membuat dashboard. Coba pakai ini aja. Pakai Gemini ya. Oke. Buatkan saya dashboard. Nah, buatkan saya dashboard untuk dashboard interaktif untuk data ini. Oke. Sebentar. Oh, sorry, lupa. Nah, seperti ini ya. Dashboardnya bisa kita salin ya. Ini kodenya HTML. Lalu kita ke sini bisa. Nah, di dokumen aja. Jangan. Di sini ya. Kita buat new file ya. Kita salin yang tadi.
Nah, kita save, kita ganti rename aja. Alat pendeteksi bodoh. Nah, ini kita ganti HTML ya. HTML. Nah, lalu kita pencet. Nah, di sini sudah keluar ya. Nah, total jamaah hari ini. Jadi kalau kita simulasi itu. Nah, oke. Mungkin sekian video saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Sekian saya Rizky Kurniawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.